tadi Bapak mengatakan bahwa ketersediaan baik, pola produksi juga perlu dijaga. Nah ini bagaimana sebetulnya kerjasamanya Badan Pangan Nasional dengan BUMN Pangan ID Food dan juga Bulog dalam membantu distribusi ketersediaan pasokan sebagai upaya stabilisasi harga pangan. Komoditasnya apa saja Pak? Kalau Bapak tadi katakan bahwa kita sudah berhasil mengekspor ayam ke Singapura dan ini apa saja selain ayam komoditasnya dan dari dan kemana saja distribusinya? Iya, jadi begini, pertama kita kan sudah hitung neraca pangan. Neraca pangan itu kebutuhan setahun berapa, ending balance 2021 berapa, sehingga kita kombinasikan dengan produksi dalam negeri yang kita proyeksikan bersama-sama. Dengan Kementerian Pertanian, kemudian dengan BPS, dan lembaga lain termasuk Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan. Jadi angka itu sudah kita kunci untuk produksi setahun, berapa, kemudian neracanya akan kita lihat berapa ketersediaan dan bagaimana distribusinya sampai ke seluruh Indonesia. Nah pagi ini minta maaf kita sering terputus. Kenapa? Karena saya dalam perjalanan ke Bogor. Di sini juga akan kami sampaikan kepada 514 kepala dinas kabupaten kota termasuk 34 provinsi di Bogor hari ini bahwa kita ini perlu konektivitas termasuk kerjasama antar daerah. Jadi untuk daerah-daerah sentra produksi ya itu memang harus bekerjasama dengan daerah konsumen. Nah kita jembatani dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan BUMN yang ada. Hari ini kita punya Bulog yang punya lebih dari 1.500 gudang seluruh Indonesia. Kemudian ada ID Food bersama anak perusahaannya BUMN Pangan itu memiliki kurang lebih sekitar 1.100 juga gudang. Yang ini sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Nah, tinggal kita petakan mana daerah yang surplus, mana daerah defisit. Kemudian tadi menggunakan teknologi apa untuk bisa memperpanjang shelf life. Jadi kalau misalnya kita bicara ayam, daging, ya, itu sudah nggak bisa tidak, kita harus frozen, ya, menggunakan daging frozen dan kita siapkan. Harusnya kita sekarang punya yang namanya cold room, gitu ya. Nah selama kita ini belum punya cold room, kita berdayakan beberapa termasuk perusahaan-perusahaan swasta yang punya kapasitas lebih. BUMN juga punya, jadi kita punya BGR, punya pergudangan, itu juga kita pakai, termasuk river container yang kita pakai untuk pendistribusian ke daerah. Kemudian bagaimana dengan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, kita sangat intens sekarang mengoptimalkan tol laut. Jadi misalnya untuk pengiriman ke NTT gitu ya. NTT itu kekurangan minyak goreng, kekurangan gula gitu ya misalnya. Kita kemarin siapkan 800 ton plus 300 ton itu kita deliver ke NTT. Sehingga kalau di peta pangan kita itu merah itu maksudnya ketersediaan dan harganya juga di atas 45% dari harga acuan, itu memang kita lakukan eksekusi untuk pengiriman kita fasilitasi. Hari ini kita bicara misalnya cabai. Setiap hari itu kita kirim cabai dari Wajo, ya. Kita terbangkan, kita sampaikan ke teman-teman di pasar induk Ramadjati. Jati. Itu pun harganya masih sekitar 80-90 ribu ya, dengan biaya distribusi dari sana ke sini sekitar 20-25 ribu menggunakan pesawat. Kita menggunakan Lion Air kemarin dengan Citylink bekerjasama dengan BUMN lain. Jadi connectivity hari ini memang kita rajut. Kemudian produk-produk yang memang sudah surplus itu harusnya kita memang bisa juga untuk buka pasar ekspor. Karena kalau ini didiamkan, kemudian over seperti hari ini, kemarin saya komunikasi intens dengan Gubernur NTB, Dr. Lul, disampaikan bahwa begitu terlalu banyak produksi di Sumbawa, NTB, Dompu, dan lain-lain mengenai jagung, itu harga di petani akan jatuh. Harga petani jatuh, kita produksi nanti petani udah nggak mau nanam lagi. Nah, keseimbangan antara harga di hulu dan di hilir ini menjadi PR Badan Pangan Nasional. Jadi begini Mbak Dian, kalau hari ini di level petani, itu hari ini peternak happy. Kenapa? Karena harga jagungnya baik, harga telur baik, harga ayam baik, sehingga petani peternak ini hari ini happy. Nah, tetapi kemarin arahan dari Pak Presiden terakhir juga harus dijaga di hilirnya, termasuk daya beli masyarakat, ya,
untuk item-item yang memang kalau hari ini sudah banyak produksinya gitu kan. Nah, di sini perlu keterlibatan kita, connectivity tadi seperti disampaikan, kemudian Mhm. biaya logistik, ya. Ini harus match antara hulu dan hilir. Jangan sampai kita Mhm. jaga di hilirnya, tetapi juga Baik, ini merasa baik. didiskreditkan. Kurang lebih begitu, Mbak Dian.